at Malaysian football, like it has the passion. The country loves football. There's a passion to Malaysian football. There's talented players in Malaysia. What team we want to be, but the victory against Singapore shows they're going to be a tough. Yeah, that's good and well, so very happy about the performance. Akhirnya kesombongan Harimau Malaya sirna. 7 pemain naturalisasi mundur. Pelatih sebut bom waktu. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami seputar line-up Garuda dan dunia sepak bola Asia Tenggara. Karena itu semua tidak akan mengurangi rezeki kalian. Justru bisa membantu usaha pemerintah untuk menekan angka pengangguran di Indonesia. Kalau sudah siap, mari kita lanjut ke kisah panas dari negeri jiran. Kesombongan yang dibayar mahal, sungguh memalukan. Itulah kata yang kini ramai terucap dari bibir para penggemar sepak bola Malaysia sendiri. Harimau Malaya yang selama ini begitu lantang menyuarakan keperkasaan dan kesombongan, kini harus menelan pil pahit. 7 pemain naturalisasi mereka mundur dari skuad utama. Kabar mengejutkan ini datang tak lama setelah pernyataan kontroversial dari media Malaysia yang secara terang-terangan meremehkan timnas Indonesia. Dalam sebuah wawancara, media setempat menyebut bahwa Indonesia tidak selevel dengan Malaysia. Pernyataan yang menjadi bumerang dan memicu kemarahan, bahkan dari para pemain mereka sendiri. Malaysia negara yang sombong tapi pengecut. Ucap salah satu pemain naturalisasi Malaysia yang memilih mundur dan enggan disebutkan namanya. Selalu menyebut diri hebat, tapi saat ada tantangan dari Indonesia, mereka cari-cari alasan untuk menolak. Kami malu. Undangan ditolak, harga diri runtuh. Semua bermula dari rencana timnas Indonesia untuk mengundang Malaysia dalam laga uji coba FIFA Matchday September 2025. Alih-alih menyambut baik undangan persahabatan tersebut, Malaysia justru secara arogan menolak dan menyebut Indonesia tidak layak menjadi lawan mereka. Padahal, sepak bola adalah soal sportivitas dan persaudaraan antar bangsa. Namun respons Malaysia justru menunjukkan arogansi yang berlebihan. Sikap itu mendapat kecaman luas, bukan hanya dari Indonesia, tetapi juga dari pengamat dan tokoh sepak bola Malaysia sendiri. Kesombongan seperti ini adalah bom waktu, kata pelatih kepala Malaysia, Peter Seklamovski, yang merasa jengah dengan situasi tersebut. Federasi, media, bahkan supporter harus tahu batas antara semangat dan kesombongan, karena yang terjadi sekarang membuat tim ini terpecah. Penyesalan yang terlambat. Beberapa pemain naturalisasi menyampaikan kekecewaan mendalam. Mereka merasa ditipu oleh narasi besar yang dibangun Federasi Malaysia, seolah mereka akan membela negara yang punya visi besar dan ambisi kuat. Tapi kenyataannya, mereka justru ditempatkan di tim yang lebih sibuk membanggakan diri daripada berbenah. Jujur, kami merasa malu. Tim ini hanya pandai menyombongkan diri. Tapi prestasinya nol besar, ujar salah satu dari 7 pemain yang mundur. Situasi ini menjadi presiden buruk bagi program naturalisasi Malaysia. Ketika kepercayaan pemain sendiri mulai luntur, bukan tidak mungkin lebih banyak yang mengikuti langkah mundur tersebut. Pelatih Malaysia saatnya rendah hati. Peter Seklamovski yang baru memimpin revolusi Harimau Malaya pun tak tinggal diam. Ia angkat suara, menyuarakan pandangan yang lebih rasional dan rendah hati. Dalam persiapan menghadapi Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026, pelatih asal Australia itu menekankan bahwa kemenangan atas Nepal bukan jaminan. Ia meminta publik untuk realistis. Kami belum pernah mengalahkan Vietnam dalam 1 dekade. Itu fakta. Jadi kami harus kerja keras, bukan hanya banyak bicara, ujarnya. Malaysia dijadwalkan menjamu Vietnam di Stadion Nasional Bukit Jalil pada 10 Juni 2025. Statistik jelas tak memihak Malaysia. Dalam 8 pertemuan terakhir, Vietnam tak terkalahkan dari Harimau Malaya. Meski publik berharap pada revolusi Harimau Malaya yang dijalankan Seklamovski, nyatanya banyak tantangan menghadang. Liga domestik Malaysia sedang libur, membuat para pemain kurang kompetitif dibandingkan Vietnam yang liganya masih aktif. Pengamat sepak bola Malaysia, Mohd Fauzi Pilus, menyarankan agar federasi fokus pada persiapan, termasuk 2 laga uji coba melawan Tanjung Verde. Ia menilai, laga ini bisa menjadi pemanasan penting sebelum menghadapi tekanan tinggi dari Vietnam. Kita tidak bisa terlalu takut, tapi juga tidak boleh terlalu percaya diri. Vietnam bermain cepat dan agresif,
Jadi kita perlu antisipasi secara cerdas, ujar Fauzi. Ia menambahkan bahwa C. Klamovski memiliki rencana kebugaran tersendiri agar para pemain tetap siap meski tak bermain rutin di liga. Runtuhnya narasi, kami lebih hebat. Kisah ini memberi pelajaran penting bahwa kesombongan yang tidak berdasar hanya akan menjadi bumerang. Klaim Malaysia bahwa mereka berada di level lebih tinggi dibanding Indonesia kini terdengar hambar. Apalagi jika melihat perkembangan timnas Indonesia yang terus melesat dengan deretan pemain muda berbakat. Kini bukan hanya masyarakat Indonesia yang melihat Malaysia sebagai tim yang sok hebat tapi takut tantangan. Bahkan publik mereka sendiri mulai muak dengan cara pandang yang hanya menjual retorika tapi minim prestasi. Sinyal krisis dalam tubuh Harimau Malaya. Krisis identitas kini menyelimuti skuad Malaysia. Dengan 7 pemain naturalisasi mundur, atmosfer internal menjadi tak menentu. Pelatih harus memutar otak, bukan hanya untuk strategi, tapi juga untuk merestorasi moral pemain dan membangun ulang kepercayaan publik. Kejadian ini juga membuka diskusi nasional soal arah program naturalisasi Malaysia. Apakah selama ini mereka hanya mencari nama besar untuk menutupi krisis pembinaan, atau memang dari awal sistem ini dibangun tanpa fondasi mental yang kuat? Apakah Malaysia akan bangkit atau terpuruk lebih dalam? Pertanyaan besar kini menggantung. Akankah Malaysia menjadikan momen ini sebagai pelajaran untuk berbenah? Atau justru akan makin tenggelam dalam narasi besar kosong tanpa pencapaian nyata? Yang jelas, jika Harimau Malaya ingin bangkit, mereka harus mulai dengan menanggalkan kesombongan. Sepak bola tidak hanya soal gengsi, tapi kerja keras, kerendahan hati, dan respek terhadap lawan. Dan untuk Indonesia, tetap fokus membangun tim, karena kita tak perlu membalas sombong dengan sombong. Cukup balas di lapangan dengan gol dan kemenangan. Bak sudah menjadi aib nasional, sepak bola Malaysia kini tengah diguncang badai besar. Federasi Sepak Bola Malaysia disorot tajam usai membuat keputusan kontroversial yang berbuntut pada mundurnya 7 pemain naturalisasi andalan Harimau Malaya dari skuad nasional. Keputusan ini pun tak ayal membuat para supporter murka, bahkan mantan pelatih Malaysia pun ikut angkat suara. Semuanya berawal dari satu keputusan ganjil fak, menolak ajakan uji tanding dari timnas Indonesia. Padahal, laga ini memiliki bobot rivalitas tinggi antara dua negara serumpun, yang tak hanya dinanti supporter kedua kubu, tapi juga menjadi gengsi nasional. Akibatnya, 7 pemain naturalisasi Malaysia yang selama ini menjadi tulang punggung Harimau Malaya menyatakan mundur serentak. Mereka mengaku kecewa, bahkan menyesal telah dinaturalisasi, menyebut Malaysia sebagai negara pengecut karena menolak tantangan dari musuh bebuyutan tradisional mereka. Indonesia itu musuh bebuyutan kita. Bagaimana mungkin FAM menolak tantangan mereka? Mau disimpan di mana harga diri Harimau Malaya? Kami dianggap takut. Ujar salah satu perwakilan supporter Malaysia dalam wawancara emosional dengan media setempat. FAM disalahkan, supporter meradang. Kemarahan tidak berhenti pada para pemain saja. Supporter Harimau Malaya yang dikenal fanatik juga langsung menyalahkan FAM atas kejadian ini. Tagar FAM out and save Harimau Malaya menjadi trending di media sosial Malaysia, menandakan eskalasi besar-besaran di tubuh sepak bola negeri jiran tersebut. Sejumlah spanduk bernada protes pun muncul dalam pertandingan lokal, memperlihatkan betapa dalamnya kekecewaan publik terhadap kepemimpinan FAM saat ini. 7 pemain mundur karena tidak ingin dicap pengecut. Kami pun malu, ini bukan Malaysia yang kami kenal. Tulis akun resmi salah satu komunitas Ultras Malaya. Mantan pelatih Malaysia turut angkat suara. Mantan pelatih timnas Malaysia, Ong Kim Swee, tak tinggal diam. Dalam wawancara eksklusif dengan media pada Senin 12 Lim 2025, ia mengaku sangat menyayangkan keputusan FAM menolak laga uji coba dengan Indonesia. Padahal menurutnya duel tersebut bisa menjadi titik balik semangat Harimau Malaya. Oh, itu pasti akan menjadi salah satu pertandingan terbesar. Walaupun cuma laga persahabatan, tetap akan dianggap sepenting kualifikasi Piala Dunia, ujarnya. Lebih jauh, Ong menyebut bahwa rivalitas Malaysia versus Indonesia bukan hanya tentang 3 poin atau kemenangan semata, tetapi soal harga diri dan sejarah yang sudah terpatri selama puluhan tahun. Ia menambahkan, tensi pertandingan tidak akan berkurang, walau sebagian besar pemain kini adalah hasil naturalisasi. Malah dengan komposisi pemain yang lebih beragam, laga tersebut berpotensi menjadi lebih panas dan berkualitas tinggi.
Sisi Indonesia, PSSI siap tantang Malaysia. Dari kubu Indonesia, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir sebelumnya sudah menyampaikan niatnya untuk menggelar laga uji coba melawan Malaysia pada FIFA Matchday September 2025. Hal ini sebagai bagian dari persiapan timnas Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 usai menghadapi China dan Jepang di bulan Juni. Erick menegaskan bahwa laga melawan Malaysia sangat penting secara emosional dan taktis. Terakhir kali kedua tim bertemu adalah pada Piala AFF 2001, di mana Indonesia menang telak Pamtasna atas Harimau Malaya. PSSI pun sudah menyiapkan sejumlah opsi lawan lain seperti Lebanon dan Kuwait. Tetapi laga melawan Malaysia dianggap punya nilai strategis dan historis tersendiri. Pecah kongsi di tubuh fan. Kabar burung menyebutkan bahwa keputusan menolak uji coba melawan Indonesia bukan datang dari seluruh jajaran fan. Beberapa petinggi dikabarkan tidak setuju dengan keputusan tersebut, namun kalah suara dalam rapat eksekutif. Hal ini menambah spekulasi bahwa perpecahan internal tengah terjadi di dalam tubuh federasi. Tidak sedikit pengamat yang menyarankan agar melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk kemungkinan untuk melakukan reformasi struktural guna mengembalikan kepercayaan publik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mendukung sepak bola Asia Tenggara yang makin bergairah. Line Up Garuda pamit, sampai jumpa di update selanjutnya.